Tahap 4. Perencanaan pesan-pesan bisnis. Perencanaan pesan-pesan bisnis merupakan satu langkah strategi bagi pencapaian tujuan suatu organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi. Beberapa faktor penentu akan keberhasilan komunikasi. Memahami konsep komposisi. Ada 3 tahap dalam penyusunan pesan-pesan bisnis. Yang pertama, perencanaan. Dalam proses perencanaan ini ada 3 tahapan penting yang harus diperhatikan, yaitu mendefinisikan tujuan, menganalisis audiens, dan memilih saluran serta media komunikasi yang akan dipergunakan. 2. Pengorganisasian. Proses ini dimulai dengan merangkai kata, kalimat, paragraf, serta memilih ilustrasi yang diperlukan guna mendukung ide pokok bahasanya. Yang ketiga, revisi. Jika dirasa dalam penyusunan pesan-pesan bisnis belum sesuai, perlu dilakukan pengecekan sekaligus revisi atau perbaikan seperlunya, sehingga apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai seefektif mungkin. Penentuan tujuan. Harus jelas. Mengapa demikian? Karena untuk membantu mengarahkan guna mencapai tujuan yang dikehendaki. Di samping itu, penentuan tujuan bagi organisasi dapat membantu proses pengambilan keputusan yang mencangkup A. Keputusan untuk meneruskan pesan, B. Keputusan untuk menanggapi audiens, C. Keputusan untuk memusatkan isi pesan, D. Keputusan untuk menentukan media yang akan digunakan. Tujuan komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis secara umum ada 3, yaitu A. Memberi informasi, yaitu memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. B. Melakukan persuasi, di mana melakukan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. C. Melakukan kolaborasi, yaitu melakukan kerjasama antara seseorang dengan orang lain. Menguji tujuan. Penentuan tujuan yang baik tentunya harus mudah diaplikasikan dalam dunia nyata. Oleh karena itu, untuk menguji apakah tujuan tersebut sudah baik atau belum, diperlukan pengujian dengan sebuah pertanyaan. Yang pertama, apakah tujuan tersebut realistis? Dalam arti bahwa ide atau gagasan yang hendak disampaikan dapat disesuaikan dengan kemampuan yang ada, seperti kemampuan finansial, manajerial, sumber daya, serta teknik operasional. Yang kedua, apakah waktunya tepat? Dalam menyampaikan suatu ide atau gagasan, hendaknya dipertimbangkan masalah ketepatan waktunya. Yang ketiga, apakah orang yang mengirim pesan sudah tepat? Ketidakketepatan dalam menentukan siapa yang layak untuk menyampaikan suatu pesan akan berpengaruh terhadap efektivitas penyampaian suatu pesan. Yang keempat, apakah tujuannya selaras dengan tujuan organisasi perusahaan? Tujuan penyampaian suatu pesan hendaknya mengacu pada tujuan organisasi secara keseluruhan. Analisis audiens. Yang pertama, mengembangkan profil audiens. Cara mengembangkan profil audiens: A. Menentukan ukuran dan komposisi audiens. B. Siapa audiensnya. C. Reaksi audiens. D. Tingkat pemahaman audiens. E. Hubungan komunikator dengan audiens. Yang kedua, memuaskan audiens akan kebutuhan informasi. Cara memuaskan audiens akan kebutuhan informasi: A. Temukan atau cari apa yang diinginkan oleh audiens. B. Antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. C. Berikan semua informasi yang diperlukan. D. Pastikan bahwa informasinya akurat. E. Tekankan ide-ide yang paling menarik bagi audiens. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Cara memuaskan kebutuhan motivasional audiens, salah satu cara untuk mengatasinya adalah memberikan argumentasi yang bersifat rasional. Penentuan ide pokok. Hal-hal penting yang harus diperhatikan adalah yang pertama, teknik curah pendapat.
yaitu memberikan keleluasaan pikiran untuk mencari berbagai kemungkinan, menguji berbagai alternatif dengan mempertimbangkan tujuan, audiens, dan fakta yang ada. Pembatasan cakupan, yaitu ide pokok dan pesan-pesan, selebihnya disesuaikan dengan waktu yang tersedia sehingga poin-poin yang penting tidak sampai terabaikan. Seleksi saluran dan media. Yang pertama, komunikasi lisan. Salah satu kebaikan komunikasi lisan adalah kemampuan memberikan umpan balik dengan segera. Saluran ini digunakan bila pesan yang disampaikan sederhana. Tidak diperlukan catatan permanen dan audiens dapat dibuat lebih nyaman. Komunikasi lisan mencakup antara lain percakapan antara dua orang atau lebih, pembicaraan lewat telepon, wawancara, kerja, pertemuan kelompok kecil, seminar, dan presentasi lainnya. Yang kedua, komunikasi tertulis. Salah satu kelebihan komunikasi tertulis adalah bahwa penulis mempunyai kesempatan untuk merencanakan dan mengendalikan pesan-pesan mereka. Pesan tertulis memiliki berbagai macam bentuk, antara lain surat, memo, proposal, dan laporan. Bab 5. Pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Arti penting pengorganisasian pesan-pesan. Dalam suatu organisasi, pesan-pesan yang disampaikan oleh pemimpin kepada para bawahannya terkadang tidak terorganisasi dengan baik. Dengan mengatur ide-ide secara logis, berurutan, dan tidak bertele-tele, ide yang disampaikan akan dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan informasi, motivasi, maupun praktis bagi audiens. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengorganisasi pesan-pesan yang baik sebagai berikut. Yang pertama, subjek dan tujuan harus jelas. Yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Yang keempat, semua informasi yang penting harus sudah tercapai. Suatu pesan yang disusun dengan baik akan membantu bagi audiens terutama dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama ialah memahami pesan yang disampaikan. Tentu dalam kita akan memaparkan apa yang ingin kita sampaikan untuk disampaikan kepada audiens kita ataupun klien kita ataupun kolega kita, itu perlu kita itu memaparkan hal-hal yang mudah dipahami audiens. Baik itu kita memaparkan secara jelas, tidak bertele-tele, lebih lugas, datanya relevan, sehingga nanti akan membantu audiens menerima pesan, yaitu masuk ke poin 2. Dan selanjutnya akan memasuki poin ketiga dan poin keempat, yaitu menghemat waktu audiens tersebut ataupun mempermudah pekerjaannya. Hal yang menyebabkan pesan tak terorganisasi ialah sebagai berikut, baik itu bertele-tele, memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan, menyajikan ide-ide yang tidak logis, serta informasi penting kadangkala tidak tercakup dalam pembahasan. Apa sih sebenarnya manfaat pengorganisasian yang baik? Manfaatnya ialah sebagai berikut. Baik itu membantu audiens memahami suatu pesan, membantu audiens menerima suatu pesan, menghemat waktu apabila pesan tidak terorganisasi dengan baik, serta mempermudah pekerjaan komunikator. Pengorganisasian pesan-pesan melalui outline ada dua macam, yaitu mendefinisikan dengan mengelompokkan ide, serta menentukan urutan dengan rencana organisasional. Mendefinisikan dan mengelompokkan ide dapat digolongkan antara lain melalui dengan ide pokok, menyatakan hal-hal pendukung yang penting, serta membuat ilustrasi dengan bukti-bukti. Kedua, yaitu tadi menentukan urutan dengan rencana organisasional. Menentukan urutan-urutan terhadap ide-ide agar selaras itu dibagi melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan langsung ataupun direct approach, serta pendekatan tidak langsung ataupun indirect approach. Lanjut ke penulisan pesan-pesan persuasif. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penulisan pesan-pesan persuasif antara lain ialah analisis audiens, mempertimbangkan perbedaan budaya, pemahaman terhadap perbedaan budaya, serta memilih pendekatan organisasional. Lanjut ke penulisan bad news. Ada dua hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan berkaitan dengan penulisan bad news, yaitu menciptakan audiens ataupun centered stones
ataupun memilih pendekatan organisasional.